Pakai semua panitia standby ya. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu untuk kita semua. Saya Lutfi Trisha Songko menjabat sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Jatirawang. Moto kami yaitu Arkanda Panita Bisma, yang artinya pemimpin yang terpelajar, arif bijaksana, dan berbudi pekerti luhur sehingga memperoleh kemajuan yang sangat pesat, serta cara patria, carya libertas, yaitu cinta akan kebangsaan sehingga merelakan nyawa untuk mempersatukan kemerdekaan kembali. Perlu kita ketahui, OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah memiliki tujuan menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta rasa patriotisme untuk melahirkan generasi-generasi yang maju untuk kemajuan suatu bangsa. OSIS SMA Negeri 1 Jatirawang memiliki pionir, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan dengan subseksi bidang 1-10 dengan anggota serta koordinator sebagai penanggung jawab masing-masing subseksi bidang. Selain itu, OSIS SMA Negeri 1 Jatirawang membawahi beberapa organisasi yang berkecimpung dalam berbagai hal. Yang pertama, Pasbara. 2. Dewan Ambalan Gatot Kata Sri Kandi 1425-25, 1425-26. 3. Rohis SMA Negeri 1 Jatirawang. 4. PMR Wira SMA Negeri 1 Jatirawang. 5. Kapa. 6. Duta Lingkungan, yaitu Eko Ranger SMA Negeri 1 Jatirawang. Dunia tidak bisa merubah seorang pemimpin. Pemimpinlah yang berhak merubah dunia menjadi dunia yang aman, damai, atau mungkin hancur dan kelam. Nama saya Muhammad Tegar Tohajudin sebagai Ketua 1. Tugas utama saya adalah yang pertama, membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, membantu Ketua Umum dalam menerapkan suatu kebijakan. Yang ketiga, memberikan saran kepada Ketua Umum dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menggantikan Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan. Yang kelima, bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Dan yang keenam, bertanggung jawab atas seksi bidang 1 sampai dengan 5. Mengapa berorganisasi itu penting? Menurut saya, setiap orang itu harus merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan tentu saja banyak cara untuk merubah diri menjadi lebih baik. Salah satunya yaitu berorganisasi. Mengapa berorganisasi? Karena dalam organisasi, kita dituntut untuk mengubah pola pikir kita dan melatih kita untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak sekedar hanya itu, dalam berorganisasi, kita juga akan mendapat teman baru, akan mendapat pengalaman dan wawasan yang banyak, dan tentu saja kita dapat bermanfaat bagi orang lain, tetapi tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, menurut saya, setiap orang itu mampu menjadi seorang pemimpin. Maka mulailah dengan menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli Aksana Putra. Saya selalu kerja 2. Tugas utama saya yaitu 1. Membantu menggantikan tugas Ketua Umum, dan 1. Jikalau mereka berhalangan. Yang kedua, memberikan saran kepada Ketua Umum. Yang ketiga, bertanggung jawab atas jabatan, dan bertanggung jawab atas sek bidang sampai dengan sekretariat. Perkenalkan, kami dari Sekretaris OSIS Arkatama SMA Negeri 1 Jatirawang periode 2017-2018. Saya Erina Kosi Anjani sebagai Sekretaris Umum. Saya Tesya Fani sebagai Sekretaris 1. Dan saya Aisyah Sinta Bagis sebagai Sekretaris 2. Sebagai seorang sekretaris, kami memiliki tugas, diantaranya mendampingi ketua pada saat rapat, memberikan saran kepada ketua dalam rangka pengambilan keputusan, menyiapkan, mendistribusikan, dan
menyimpan surat beserta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan bertindak sebagai tertib administrasi organisasi. Setelah kita membahas tentang tugas sekretaris, kita akan mengulas tentang logo OSIS Argatama. Dalam logo tersebut terdapat 3 bintang emas, yang berarti OSIS Argatama terdapat 3 orang ketua. Lalu kepala burung Garuda. Kepala burung ini selalu menghadap ke bawah, yang mencerminkan bahwa OSIS Argatama memiliki sikap yang sopan, patuh, dan tunduk pada peraturan yang berlaku. Lalu ada sambal buku 6 garis. Dalam kepengurusannya, OSIS Argatama terdapat 6 pengurus harian, di mana sambal buku sebelah kiri merupakan cerminan dari sekretaris, sedangkan sambal buku sebelah kanan merupakan cerminan dari bendahara. Setelah itu ada 10 helai bulu. Dalam logo tersebut tidak tergambarkan secara jelas, karena tidak ada satu sekit yang menonjol dalam kerjanya. Namun, pengurus dan anggota selalu kompak dalam melaksanakan kegiatan. Setelah itu ada 5 ekor kristal, yang mencerminkan dalam melakukan kegiatan, kami selalu berpedoman pada ideologi Pancasila. Setelah itu ada pita merah putih. Pita tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang kami cintai dan kami banggakan. Dalam pita merah mencantumkan Argatama, yaitu Arganta Palita Bisma. Yang kami harapkan dari itu, semoga pengurus OSIS Argatama dapat menjadi seorang pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, kami akan memberikan penjelasan mengenai brosur OSIS. Brosur OSIS merupakan identitas formal yang digunakan oleh seluruh pengurus OSIS Argatama SMA Negeri 1 Jatilawang, dan pembuatannya sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Warna dasar yang digunakan dalam pembuatan brosur OSIS itu sendiri adalah warna dasar hitam. Warna dasar hitam ini memiliki arti ketegasan dalam menguak kebenaran dan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran. Selain itu, warna dasar hitam ini juga memiliki arti bahwa kami selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Dengan 2 garis berwarna putih yang berada di pergelangan tangan, memiliki arti bahwa OSIS Argatama SMA Negeri 1 Jatilawang merupakan ujung tombak dari seluruh organisasi yang berada di SMA Negeri 1 Jatilawang. Saya, Rahajeng Audi Nuriani, sebagai Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Jatilawang. Tugas kami adalah menyusun rencana anggaran dan rekapitulasi anggaran setiap kegiatan OSIS, mengelola dan mengatur uang kas, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan dan pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Saya, Liza Oktenisara sebagai Bendahara 1. Saya, Anyan Syamsipadani sebagai Bendahara 2. BEM Argatama OSIS SMA Negeri 1 Jatilawang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh OSIS SMA Negeri 1 Jatilawang. Untuk warna, mengapa dipilih warna biru tua? Karena menurut psikologi, warna biru tua mengandung arti seseorang yang dapat menyampaikan integritas dan memiliki perasaan yang mendalam. Dan untuk lengan bagian kanan terdapat logo atau perisai yang berarti percaya diri, kekuatan, ketahanan, dan kekerasan. Dan di bagian belakang terdapat tulisan Argatama yang merupakan singkatan dari Arganta Palita Bisma yang berarti sekumpulan pelajar yang arif dan bijaksana yang memiliki kemajuan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekbid 1, yaitu Seksi Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari Sekbid kami. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Nanda Dewi Salvia Rosma sebagai koordinator. Nama saya Sita Nur Fadila sebagai anggota. Nama saya Jara Nukriono sebagai anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa program kerja yang ada di Sekbid 1. Yang pertama, yaitu perayaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk juga oleh warga SMA Negeri 1 Jatilawang. Kegiatan ini diawali dengan sholat Idul Adha secara bersama yang dilakukan oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Jatilawang dan juga warga sekitar SMA Negeri 1 Jatilawang. Sholat Idul Adha ini dilaksanakan tentunya di SMA Negeri 1 Jatilawang, tepatnya di lapangan utama. Setelah sholat Idul Adha selesai dilakukan, kami juga mengadakan penyembelihan hewan kurban yang tentunya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jatilawang yang diikuti oleh pengurus OSIS yang dibantu oleh pengurus rohis dan juga guru pembina. Daging hasil penyembelihan tentunya akan
dibagikan kepada warga-warga yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Jatilawang. Dan perlu kalian ketahui bahwa setiap tahunnya SMA Negeri 1 Jatilawang menyumbangkan beberapa ekor hewan kurbannya untuk dibagikan ke setiap masjid yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Jatilawang. Tentunya kegiatan tersebut dapat terlaksana sepenuhnya atas partisipasi dari siswa. Selanjutnya saya akan menyampaikan program kerja unggulan dari Segi 1 yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatannya berupa pengajian dan lantunan sholawat. Biasanya kami mengundang habib atau pembicara dari luar untuk memimpin acara maulid, acara sholawat, dan acara pengajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja unggulan kami yang ketiga yaitu Halal Bihalal. Program kerja Halal Bihalal merupakan program kerja tahunan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali setelah Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan program kerja Halal Bihalal adalah kami, pengurus OSIS, melaksanakan silaturahim kepada beberapa guru di sekitar Jatilawang. Kami dari Sekbi 2, Seksi Bidang Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Saya Harini Basma sebagai koordinator Sekbi 2. Di sini saya bertugas untuk melaksanakan program kerja. Saya Meswara Lander Faisal. Saya sebagai anggota dari Sekbi 2. Tugas saya adalah membantu koordinator dalam melaksanakan program kerja. Program kerja Sekbi 2 yang pertama yaitu membawahi organisasi PKS. PKS merupakan salah satu organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Jatilawang. Tugas dari PKS adalah mengamankan dan menertibkan siswa SMA Negeri 1 Jatilawang. Program kerja yang kedua adalah Care Semanja. Care Semanja merupakan kegiatan sosial yang ditujukan untuk anak-anak TPI dan biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di dalam Care Semanja banyak melaksanakan kegiatan, yaitu lomba-lomba Islami dan buka puasa bersama. Kami dari Sekbi 3, Seksi Bidang Pembinaan Kepribadian Unggul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Saya Asep Iqbal Rizky Fadila sebagai koordinator dari Sekbi 3 yang bertugas mengkoordinir jalannya program kerja dari Sekbi 3. Saya Hataru Mardika Permana sebagai anggota yang bertugas untuk membantu koordinator dalam mengkoordinir jalannya program kerja. Saya Sekar Damayanti sebagai anggota yang bertugas membantu koordinator dalam mengkoordinir jalannya program kerja. Sekbi 3 memiliki tugas untuk menegakkan kedisiplinan dan memupuk rasa nasionalisme serta patriotisme kepada seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Jatilawang melalui program kerja dari kami. Program kerja dari Sekbi kami yaitu kunjungan ke tempat bersejarah. Melalui program kerja kami tersebut, kami mengajak siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatilawang untuk mengenal sejarah dan kebudayaan, serta memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi di SMA Negeri 1 Jatilawang yang berada di bawah naungan Sekbi 3. Yang pertama adalah organisasi Dewan Ambalan Gatot-Kaca Srikandi. Program kerja yang berkaitan dengan organisasi tersebut adalah menumbuhkan rasa menghargai dan menghormati terhadap simbol-simbol negara Indonesia melalui kegiatan Jumat rutin. Yang kedua adalah organisasi Pasbara Ganesha. Program kerja yang berkaitan dengan organisasi tersebut adalah yang pertama bekerja sama dengan TNI AD dalam rangka membentuk tim untuk perlombaan kepaskibrakaan. Yang kedua, mengirimkan calon-calon paskibra di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kami dari Sekbi 4, Seksi Bidang Pembinaan Prestasi Akademik dan Non-Akademik, Seni dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Saya Vergina Larasati, saya selaku koordinator dari Sekbi 4. Tugas saya yaitu mengkoordinir jalannya program kerja. Saya Faihanur Atiko, saya selaku anggota dari Sekbi 4. Tugas saya adalah membantu koordinator dalam mengkoordinir jalannya program kerja. Saya Pratama Ditanto, selaku anggota dari Sekbi 4. Tugas saya adalah membantu koordinator dalam mengkoordinir jalannya program kerja. Kami dari Sekbi 4 juga membawai beberapa program kerja yang ada di SMA Negeri 1 Jatilawang. Yang pertama ada HUT SMA Negeri 1 Jatilawang yang jatuh pada tanggal 20 November.
Yang kedua ada kelas meeting 1 dan kelas meeting 2 yang biasa dilakukan pada pertengahan semester dan akhir semester. Yang ketiga ada program pagelaran akhir tahun atau kami biasa menyebutnya dengan Gema Krida Budaya. Yang keempat ada studi banding antara OSIS SMA Negeri 1 Jatilawang dengan OSIS dari SMA lain. Kemudian kami dari Segbit 4 juga membawai tim paduan suara yang ada di SMA Negeri 1 Jatilawang yang memiliki nama Semanja Voice. Segbit 4 juga membawahi seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Jatilawang, antara lain 1 ekstra debat. Ekstra debat memiliki tim inti yang nantinya akan mewakili SMA Negeri 1 Jatilawang dalam perlombaan debat, khususnya debat bahasa Indonesia. Yang kedua ada ekstrakurikuler English Club, memiliki 3 kegiatan utama yaitu Motivation and Training, debat bahasa Inggris, dan turis hati. Selanjutnya ada ekstrakurikuler musik dalam bentuk band, memiliki tim inti dengan nama Semanja Project. Selanjutnya ada ekstrakurikuler karawitan yang memiliki tim inti dengan nama Laras Jati Kusumo, yang seringkali berpartisipasi dalam berbagai event-event di SMA Negeri 1 Jatilawang. Selanjutnya ada ekstrakurikuler hardrock dengan nama Syifa Ulu Kolbi. Selanjutnya ada ekstrakurikuler PMR yang dibentuk langsung oleh organisasi PMR Wirah SMA Negeri 1 Jatilawang. Selanjutnya ada ekstrakurikuler tari yang juga seringkali berpartisipasi dalam berbagai event-event di SMA Negeri 1 Jatilawang. Selanjutnya ada ekstrakurikuler teater yang memiliki nama Teater Ganesha. Selain itu, Segbit kami juga membawai ekstra di bidang olahraga. Yang pertama yaitu futsal. Futsal tersendiri mempunyai tim inti yang bernama Blue Elephant. Yang kedua yaitu ada basket. Basket tersendiri juga mempunyai tim inti yang bernama Victory Ganesha. Yang ketiga yaitu bola voli. Untuk pengembangan di bidang bela diri, di Semanja juga mempunyai ekstrakurikuler yang bernama karate dan merpati putih. Kami dari Segbit 5, Seksi Bidang Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Saya, Isbahul Munir, selaku koordinator dari Segbit 5, bertugas untuk mengkoordinir jalannya program kerja. Saya Restu Sugiharto sebagai anggota Segbit 5. Saya Nurmal Azani Beresbaing sebagai anggota Segbit 5. Saya Cindy Lufani sebagai anggota Segbit 5. Segbit 5 mempunyai beberapa program kerja besar seperti LDK. LDK adalah latihan dasar kepemimpinan siswa yang ditujukan kepada calon pengurus OSIS baru yang bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Program kerja besar yang selanjutnya adalah RAKOR. RAKOR merupakan kependekan dari rapat koordinasi. Rapat koordinasi adalah rapat yang dilakukan setiap awal periode untuk memaparkan seluruh program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 periode ke depan. Salah satu program kerja dari Segbit 5 adalah pengadaan tim jurnalistik, yaitu GPS. GPS merupakan singkatan dari Generation Pers of Semanja. GPS sendiri mempunyai tugas untuk melakukan peliputan dan publikasi di dunia pendidikan, terutama segala informasi di SMA Negeri 1 Jatilawang. Organisasi Eco Ranger adalah organisasi duta lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Jatilawang yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan sekolah adiwiyata nasional. Kami dari Segbit 6, dengan saya Budi Yasin sebagai koordinator. Tugas utama saya adalah melaksanakan program kerja. Dan saya Novalia Sindia Dewi sebagai anggota Segbit 6. Tugas saya adalah membantu koordinator dalam melaksanakan program kerja. Segbit 6 merupakan seksi bidang kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Jadi tugas utama kami di sini adalah melatih siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatilawang dalam berkreativitas, keterampilan, dan tentunya berwirausaha. Selain itu, kami juga memiliki beberapa program kerja, di antaranya pembuatan kartu OSIS, Semanja kuliner, dan pemanfaatan barang bekas. Dalam pemanfaatan barang bekas, kami mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak berguna agar memiliki nilai guna dan tentunya menghasilkan keuntungan. Kemudian kami juga memiliki program kerja kedua, yaitu pengelola kapasitas. Agar kedepannya lebih maju lagi dan lebih bermanfaat bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Jatilawang dan tentunya memiliki keuntungan yang lebih tinggi.
Kami dari Sekbi 7, Seksi Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Dengan saya, Fani Daul Fatun Fahmi sebagai koordinator, dan saya, Yesi Melinda Fatika sebagai anggota. Sekbi 7 berkecimpung dalam dunia kesehatan dan gizi. Kami akan menjelaskan program kerja Sekbi 7. Yang pertama, sebagian besar program kerja kami mengenai sosialisasi. Contohnya, sosialisasi HIV/AIDS, bahaya narkoba, dan penyuluhan gizi pangan. Untuk pembicara sosialisasi sendiri berasal dari pihak luar, seperti sosialisasi HIV/AIDS dan penyuluhan gizi pangan dari puskesmas, sedangkan sosialisasi bahaya narkoba bisa dari puskesmas atau kepolisian. Yang kedua, donor darah. Setiap tahun Semanja mengadakan donor darah bagi siswa maupun guru yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darahnya secara sukarela. Sekbi 7 juga membawahi 2 organisasi. Yang pertama, organisasi PMR atau Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja yaitu sebuah organisasi yang mengelola UKS dan membantu siswa-siswi Semanja yang sedang sakit, serta membantu di bakti sosial di masyarakat. PMR di Semanja mempunyai nama, yaitu Kobra, Korps Bantuan PMR Wira Semanja. Kobra sudah banyak meraih kejuaraan. Organisasi yang kedua yaitu KAPA. Apa itu KAPA? KAPA yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. KAPA bertugas untuk mencegah adanya penggunaan dan pengedaran narkoba di Semanja. KAPA juga bekerja sama dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Nama saya Muhammad Abdul Luko. Saya sebagai koordinator Sekbi 8. Sekbi 8 merupakan Sekbi Pembinaan Sastra dan Budaya. Jadi Sekbi 8 itu membawahi semua yang berkaitan dengan sastra dan budaya, termasuk karawitan, tari, dan lain-lain. Sekbi 8 memiliki program unggulan yaitu Kakak Melayu. Saya Alif Nurfandi selaku anggota Sekbi 8 OSIS Argatama SMA Negeri 1 Jatilawang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program kerja terbesar di Sekbi ini. Yang pertama, pemilihan Duta Wisata Kabupaten Banyumas Kakang Melayu SMA Negeri 1 Jatilawang. Program kerja ini dilaksanakan pada bulan Mei dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatilawang yang kemudian dipilih dan diseleksi dan menjadi sepasang putra dan putri yang menguasai dan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Banyumas. Yang kedua, peringatan Bulan Bahasa. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air seluruh warga sekolah melalui media kebahasaan dan kesusastraan. Kami dari Sekbi 9 dengan saya Muhammad Abdul Rahman sebagai koordinator, saya Muhammad Rizal Persnia sebagai anggota. Sekbi 9 merupakan sekbid di bawah naungan Permendiknas nomor 39 tahun 2008. Tugas utama dari Sekbi 9 OSIS Argatama yaitu dokumentasi, desain-mendesain, dan publikasi di media sosial, terutama di Instagram. Sekbi 9 juga memiliki beberapa program kerja unggulan, yaitu 1. Mengadakan pelatihan komputer kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jatilawang. 2. Mengadakan lomba fotografi, desain grafis, dan video pendek. 3. Membawahi UKBD